Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Tukang Dugem Ma'rifat. Pembahasan yang lalu tentang sunnah. Kali ini saya akan membahas masalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kok di luar banyak banget yang bahas bid'ah. Apa sih maksudnya bid'ah? Nah, ini perlu kita luruskan bahwa kalau kita mengacu kepada perbuatan Nabi secara zohirnya aja ya, Iya. bukan secara kodimnya, itu ya bid'ah. Jadi yang dimaksud bid'ah ini ada dua sudut pandang gitu. Iya. Kalau kita mengacu kepada zohir, HP ini pada waktu zaman Nabi nggak ada. Itu bid'ah juga. Bid'ah. Ribet amat sih. Kan tidak ada di zaman Nabi HP ini kan. Nah terus Bapak misalnya kalau mengikuti Nabi konveksi pakai onta. Nah, termasuk motor, kendaraan. Makanya kalau kita punya sudut pandang cuman sebelah, Iya. secara dohir aja, ya semuanya bid'ah yang kita pakai sekarang ini. Contoh sepeda motor, kipas angin, ya kan HP, ini bid'ah dong. Kalau kayak Bapak kan tukang jahit ya, duduk menjahit mesin. Terus zamannya Nabi pakai apa itu ditenun? Makanya kekeliruan, makanya kita harus beragama itu harus memakai akal, ya, bahwa memang dalil itu, ya, memang benar dalil itu kan dari Allah dan Rasul. Iya. Nah, melalui ulil amri minkum itu hadis, terus apa namanya Quran, wahyu itu kan melalui Allah dan Rasul. Tetapi Allah dan Rasul itu dibalik ulil amri minkum pada waktu itu Nabi, ya kan? Iya. Terus sebelumnya pada waktu agama yang lain, misalkan Nasrani, ulil amri minkumnya siapa? Kan Nabi Isa. Terus Rasulnya siapa? Roh Kudus, gitu kan? Berarti mengikuti insting zamannya masing-masing ya? Nah, makanya kita harus jelas dulu. Iya. Mengatakan bid'ah itu dari sudut pandang mana dulu. Tetapi kalau mengacu kepada Al-Quran yang kodim dan Allah dan Rasul, itu adalah kodimnya gitu. Kalau kita beribadah, contoh tidak melalui sistem wasilah, itu bid'ah, gitu loh. Bid'ah itu kan diartikan sesat. Iya. Tidak dilakukan Nabi. Sedangkan Nabi memang di zaman ini nggak ada. Udah khotam ya, udah nggak ada. Iya, sudah nggak ada. Terus kalau kita mau meniru, ya sama aja cuma karnaval, meniru jasadnya kan. Betul. Iya, melakukan sesuatu hanya meniru jasadnya itu karnaval aja udah. Iya. Nggak usah bid'ah, terlalu ribet kalau ngomong bid'ah. Bid'ah itu artinya kalau ngikuti Allah dan Rasulnya itu tidak melalui jalur wasilah kodim. Dalam beragama itu bid'ah. Itu makanya lah coba zaman sekarang ya, banyak di luaran, termasuk saya dulu ya, cara beribadah, cara untuk menempuh perjalanan menuju Tuhan itu hanya sesuai dengan apa ya, sesuai dengan syariat saja, tapi tidak ada ketersambungan dengan tali wasilah ini. Tali wasilah ini kan tali penghubung dari alam dunia ke alam maha akhirat. Gitu, makanya kalau ini harus secara kafah ya. Iya, makanya kalau kita mengacu kepada
wah perbuatan Nabi. Itu kan secara zahirnya. Padahal waktu itu Nabi itu dalam mode on tersambung kepada tali wasilah. Oh iya. Gitu. Jadi tersambung mode on gitu. Lah manusia di zaman sekarang kalau misalkan kayak tarekat dibilang bid'ah, ya kan, HP dibilang bid'ah. Nah terus untuk menuju Tuhan jalannya lewat mana? Iya betul. Kan? Karena di dalam tarekat itu apa sih isinya? Iya kan? Harus paham dulu. Tarekat itu di situ ada yang namanya tasiyatun nafs, terus aktivasi rohani, kan gitu. Nah kalau nggak ada ininya, ya bid'ah. Beragama secara zahirnya saja, meniru. Padahal meniru yang tidak pernah ketemu itu namanya kan menghayal, angan-angan gitu kan. Makanya saya meluruskan bahwa di ayat Asy-Syura 151 Asy-Syura 51 siapa manusia itu tidak akan bisa berhubungan langsung, ya. Bahkan di situ jelas bahwa Allah tidak mungkin berkalam langsung kepada manusia lewat 3 jalan. Pertama lewat wahyu, kedua di balik tabir, ketiga lewat utusan. Nah kalau nggak lewat itu, ya bid'ah. Terus kalian beribadah sesuai dengan surat Ar-Rahman 33, kan manusia dan jin tidak mungkin melampaui batas langit dan bumi. Terus kamu ibadah secara langsung, tidak ada rasul, tidak ada penyambungnya. Itu bid'ah. Bid'ah itu keluar dari jalur yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Cara beragamanya, kalau dohir itu sebenarnya nggak bisa buat patokan, karena dohir itu setiap zaman, setiap ruang dan waktu beda. Zaman Nabi Isa, ya kan pakaiannya seperti apa kalau meniru dohirnya? Apakah ada orang Kristen sekarang yang pakai itu? Celana itu kayak gamis panjang gitu ya? Enggak ada. Makanya jelas sekali taat kepada Allah dalam agama nih. Dalam beragama untuk menuju Tuhan itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Di Al-Quran juga dikatakan tidak ada yang harus taat kepada Nabi, ya? Nggak ada, nggak ada taat kepada Nabi itu nggak ada. Ya. Tapi ulil amri minkum, artinya ulil amri minkum ini adalah orang yang diberi diberi wewenang untuk memimpin manusia sedunia, ya. Sedunia, karena ulil amri minkum ini adalah di ranah mode on, ketersambungan dengan tali wasilah itu. Jadi kalau kita mengacu kepada Nabi, ya kita berkiblat masa lalu, hayalan gitu kan. Makanya kan di surat apa itu namanya Al-Baqarah 142 itu kalau kita berkiblat ke masa lalu, ya dianggap setengah gila. Ya kalau dianggap, kalau kita ngomong di setengah gila kan ya nggak ini, kurang akal ya. Setengah akal. Ya makanya kita nggak boleh dalam beragama itu berkiblat kepada masa lalu. Karena beda ruang, beda waktu, beda dimensi. Iya. Ya itu harus ke situ arahnya. Makanya sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah lagi. Nah terus kapan kamu mau beragama yang benar? Kalau tarekat aja kamu anggap bid'ah, kan? Sementara yang di apa namanya di Al-Quran yang ditekankan lah, contohnya kayak mencari wasilah, bahwa ada Rasul di zaman ini, kan gitu. Ini nggak pernah dibahas. Yang dibahas kawin lagi.
Apa Kasian memang taunya tuh. begitu apa bagaimana ya? Kasihan tuh perempuan dibohongi terus. Katanya ntar kalau saya diizinkan nikah lagi, kamu masuk surga. Waduh. Surganya aja nanti, akhiratnya nanti. Surganya nanti, akhirat nanti. Makanya kalau mau beragama ya, kalau memang pedomanmu kepada Al-Quran yang qadim, Iya. Al-Quran qadim pada waktu zaman Nabi Muhammad kan nggak dibukukan, Iya betul. nggak dibikin mushaf. Kenapa? Yaitu takutnya apa? Berkiblat kepada masa lalu, berkiblat kepada zohirnya itu. Iya. Kan sekarang banyak loh yang berkiblat kepada Al-Quran yang mushaf. Betul. Padahal mushaf itu pada zaman Nabi nggak boleh, karena yaitu takutnya kita berkiblat kepada zohirnya itu. Nah, bid'ah itu dalam pandangan orang-orang yang mengatakan bid'ah, itu dia berkiblat kepada zohirnya, bukan kepada qadimnya, bukan kepada Allah dan Rasul. Karena dia berkiblat kepada Nabi zaman dahulu. Nah itu makanya mereka sering mengatakan bid'ah, sedikit bid'ah. Peci ini aja zaman dulu kan nggak ada. Bid'ah ini saya kan. Sarung ini seperti ini ya, bid'ah, ya kan? Nggak ada. Nah saya pakai kaos, bid'ah. Itu kalau mengacu kepada perbuatan zohir. Karena di situ memang ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang bid'ah itu tidak dilakukan oleh Nabi gitu. Apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi katanya bid'ah. Itu kan mengacu kepada zohirnya saja. Padahal Allah dan Rasulnya itu menekankan kepada kita mencari wasilah. Wasilah ini jalan untuk menuju Tuhan. Dia karena alammu alam baharu, alam dunia, kau tidak akan mungkin sampai kepada Tuhan yang dilaisa kami sayun di maliki yaumiddin kecuali lewat jalan itu. Dan itu ada pembawanya. Gitu. Ada ordinatnya, ada pintunya, lewat tarekat yang waris. Ini yang dipungkiri kebanyakan manusia ya. Itu kebanyakan ya mohon maaf ya. Banyak bertarekat asal-asalan. Guru mursyidnya sesuai dengan musyawarah, karena dituakan diangkat mursyid. Padahal mursyid itu nurnya Allah sendiri yang bertajalli. Ya, kalau dulu itu kan sebutannya Rasulullah. Tetapi di zaman ini dijelaskan di mushaf Al-Quran itu waliya mursyid. Bahkan di surat Al-Kahfi, kalau manusia di zaman sekarang ini tidak ketemu mursyid, itu tidak akan bisa untuk menuju Tuhan, itu nggak bisa karena tidak dalam bimbingannya gitu. Nah, mursyid inilah yang bisa menunjukkan jalan dan caranya untuk menuju Tuhan atau beragama, kan gitu. Harus dipahami dulu bahasanya gitu. Jangan mentang-mentang bahasa Arab kentut diaminin. Nah, untuk saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa Islam itu ada sistemnya. Iman juga ada sistemnya. Kau masuk dulu di dalam sistem itu, barulah kau dapat aturan, barulah kau dapat proses gitu kan. Terus tiba-tiba melakukan sholat, melakukan ibadah ritual yang lain, kalau belum masuk sistem wasilah, belum diaktifasi rohani, ya percuma. Kau tidak akan tersambung kepada Tuhanmu lewat Rasul min anfusikum. Jadi mohon dipahami ya, mohon, karena ini memang petunjuk dari guru mursyid, dan mursyid itu bukan manusia tapi menempati wadah manusia, atau seperti Rasul min anfusikum di zamanmu sendiri. Rasul itu bukan manusia,
tetapi menempati wadah manusia di dunia. Yaitu yang ditempati Rasul itu adalah ulil amri minkum di zamanmu sendiri, bukan zaman masa lalu. Kalau kau berkiblat kepada masa lalu, kau dianggap setengah akal atau setengah gila. Itu Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Terus di mana itu kita nyari guru mursyid? Ada di sekolah mana? Nah, ini ada di Thorekoh Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Thorekoh yang Thorekoh waris. Thorekoh waris. Thorekoh Kodim. Thorekoh Kodim. Ya, Kodim itu artinya mutlak, baku dan kekal. Berarti ini sistem yang dari dahulu sampai sekarang sampai nanti juga tetap Kodim, ya, tetap baku dan kekal. Betul. Nah, inilah tarekat yang waris. Gurunya waris, tetapi kalau Anda belum dikehendaki, walaupun Anda mengejar-ngejar, tetapi yang menjadi prioritas Anda sekalian harus mencari guru rohani yang bisa menunjukkan jalan dan caranya untuk menuju Tuhan yang di Maliki Yaumiddin. Betul. Terima kasih. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bid'ah.